Amin. Pada pembahasan sebelumnya tentang menghindar, menjaga diri dari makanan minuman yang diharamkan, kemudian menjaga harta, menghindarkan harta dari barang-barang yang haram, harta yang haram yang diperoleh dari hasil yang haram. Kemudian pembahasan selanjutnya bersambung pada pembahasan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waziyama udharbin walahwan qadruhi anfiqa bima'rufin wa illa ta'samun. Waziyah dan kepada pakaian, waziyah dan kepada pakaian, hati-hati, jagalah waziyah kepada pakaian ma'dzurfin beserta wadah atau bejana, walahwan dan kepada permainan qadnuhiyah yang sungguh diharamkan. Jaga pakaian, wadah, permainan-permainan yang dilarang. Anfik, berinfaklah kamu bima'rufin dengan baik, wa illa dan jika tidak tak samu, berdosa siapa kamu. Pada pembahasan ini ada 4 cabang iman. Pada bait ini menerangkan 4 cabang iman. Zakarun nazimu, menyebutkan siapa an-nazim fi hadzal baiti, pada bait ini salah syu'abin, kepada 3 cabang iman. Fayuqalu, maka dikatakan bil asri, dengan diatofkan, dihubungkan alal adadis sabiti, pada bilangan yang telah lalu, disebutkan sebagai berikut, dikatakan sebagai berikut. Wa syu'batu al-arba'una al-ihtirazu 'anil libasil muharrami. Adapun cabang yang ke-40, al-ihtirazu adalah menjaga diri 'anil libasil muharrami, dari pakaian yang diharamkan. Wa tazayyunil muharrami, dan dari berhias atau perhiasan yang diharamkan. Wal dzurufil muharramati, dan wadah-wadah yang diharamkan. Ada pakaian-pakaian yang dilarang buat laki-laki, kemudian perhiasan dan wadah-wadah yang dilarang. Fayahrumu, maka haram ala rajulil balighi wal khunsa, atas laki-laki yang baligh, wal khunsa dan banci. Khunsa ini orang yang punya 2 alat kelamin, bukan bencong, bukan. Dari dasarnya emang punya 2 alat kelamin, kelamin laki-laki sama kelamin perempuan. Kalau bencong kan beda lagi, laki yang ke cewek-cewekan. Nggak boleh laki-laki yang balik dan banci isti'malul hariri, menggunakan sutra. Wama, dan sesuatu pakaian aksaruhu yang adapun kebanyakannya ma itu harirun adalah sutra, waznan timbangannya. Jadi bagi laki-laki dan banci nggak boleh pakai sutra. Kita nggak boleh pakai sutra, dan aksaruhu harirun, dan pakaian yang bahannya itu kebanyakan sutranya. Misalnya bahan katunnya 40%, sutranya 60%, nggak boleh. Kecuali sutranya cuma sedikit, nggak apa-apa. Bagi laki-laki nggak boleh, kalau bagi perempuan nggak apa-apa. Sutra juga saya belum pernah pakai, misalnya kayak katanya sih enak, adem, halus, selembut sutra. Mama. Nggak boleh, kecuali bahan sutranya cuma sedikit, nggak apa-apa. Mau pulang nggak?
Kalau perempuan nggak apa-apa, karena sutra ini adalah pakaian bahan yang nanti kita gunakan di sorga. Makanya laki-laki nggak boleh. Kalau di sorga nanti kita pakai perhiasan dan juga pakaian yang terbuat dari sutra. Wal mansuji, dan nggak boleh menggunakan al mansuji, bahan yang ditenun, pakaian yang ditenun, kullihi, semuanya bahan itu, awwa'dihi, atau sebagiannya bahan itu, bizahabin aw fiddatin, dari emas dan perak. Gak boleh pakaian tenun yang terbuat dari emas atau perak. Waduh, gaya banget ini pakai pakaian ada berbahan peraknya. Wal mumawwadi, dan pakaian yang disepuh, bahan yang disepuh, bi ahadihima, dengan salah satu emas dan perak. Walaupun disepuh, ditenun juga enggak boleh. Disepuh idza hasala, jika tercapai, mimma dzukira, dari sesuatu yang telah disebutkan, syai'un, apa sesuatu, sampai sesuatu, bil ardi, dengan diletakkan, alan nari, di atas api. Jadi disepuh menggunakan api, enggak boleh. Pakaian atau sesuatu yang ditenun ditaruh disepuh di atas api, disepuh yang terbuat sepuhannya dari emas dan perak, sepuhannya dipanasin menggunakan api. Illa ayyasda'a az-zahabu awil fiddatu, kecuali berkarat, berkarat az-zahabu, apa emas, awil fiddatu, atau perak. Jadi itu enggak boleh disepuhnya itu dengan cara ditaruh di atas api, kecuali emas itu bisa berkarat atau perak itu. Mana ada emas yang berkarat? Enggak ada. Mas Armin. Enggak ada emas yang berkarat. Sama Syekh Nawawi apa namanya, dikecualikan kecuali emasnya berkarat. Ada emas tegal, emasnya juga luset. Fala yahrumu, maka tidak haram, zalika, apa menggunakan itu semua, menggunakan emas atau perak yang disepuh. Kalau kuningan nggak apa-apa, cincin dari kuningan dari sepuh, gelang nggak apa-apa. Kalau laki-laki nggak boleh. Jadi nggak boleh bagi laki-laki dan banci yang pertama menggunakan sutra, bahan sutranya lebih banyak dari bahan yang lainnya. Kemudian bahan yang ditenun dari emas dan perak. Kemudian yang disepuh, jam tangan, gelang nggak boleh. Kecuali emas atau perak itu bisa berkarat. Wa yahrumu, dan haram, aidon pula, ala zakari, bagi laki-laki, walau sobiyan, wa meskipun anak kecil, laki-laki meskipun anak kecil, wal unsa, dan perempuan, walau sobirotan, sekalipun anak kecil, perempuan yang masih kecil, nggak boleh apa, isti'malu awalid zahabi wal fiddati, menggunakan emas dan perak, menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, nggak boleh. Misalnya gelas terbuat dari perak, sendok terbuat dari perak, walaupun perempuan nggak boleh. Wadah. Fayahrumu, maka haram, ala wali sohiroti, bagi walinya anak kecil perempuan, tamkinuha, apa mempersilahkan anak kecil itu, nggak boleh bagi walinya, min isti'mali dzalika, dari menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak, nggak boleh.
Wa yahrumu aidon dan haram aidon pula iktinauha apa menyimpan awani zahabi wal fiddah, wadah yang terbuat dari emas dan perak nggak boleh disimpan di koleksi, nggak boleh. Seperti apa? Ka'ayyadu'aha 'ala rofi, seperti meletakkan siapa orang hak kepada wadah emas atau perak 'ala rofi di atas lemari, ya, di koleksi, di sebagai hiasan, ditaruh di atas rak, nggak boleh. Piringnya, gelasnya, waduh. Berarti nggak boleh itu kan? Dipajang-pajang gitu nggak boleh? Pajang nggak boleh. Nggak boleh terbuat dari emas atau perak. Ya dipajang nggak boleh, dipakai juga nggak boleh, sombong nantinya. Kita buat takabur. Mak sendoknya Kalau medali emas boleh dipajang. Sendoknya terbuat dari emas, makanya makan jengkol. Gaya. Maaf. Jadi apa namanya istilahnya cuma bahan candaan aja. Misalnya ada orang Jawa, ya kan, gaya banget. Sendoknya terbuat dari emas, waduh. Kemudian dia gaya sama orang Madura, ya, disenyumin aja. Orang Madura senyum, giginya emas, giginya dari emas. Kalau orang Jawa, orang Madura, giginya disenyum pakai emas. Nggak boleh itu. Nggak boleh min ghairi istimalin, dari tanpa digunakan. Sawaun sama aja, karena ada al-ina wa qawadah puluhu, semuanya wadah itu, au ba'duhu atau sebagiannya wadah, walau qalilan meskipun sedikit, min ahadihima dari salah satu emas atau perak, au min huma atau dari emas dan perak. Nggak boleh menggunakan wadah tersebut. Wasawaun kana, dan sama saja ada al-inau apa wadah sogiron ialah kecil, au kabiron jiddan atau gede banget wadahnya itu. Nggak boleh wadah atau hanya apa namanya tadi, koleksi hiasan yang terbuat dari emas atau perak. Fayahrumu maka haram al-mirwadu, apa mirwad? Mirwad ini gagang celak mata itu, ya, gagang celak mata kan ada tusukannya itu, tusukan celak mata ada gagangnya, nggak boleh. Wal mikhalatu, dan tempat celaknya. Nah kalau mikhalah tempat celaknya terbuat dari emas atau perak atau gagangnya nggak boleh juga. Wal ibratu, dan jarum, punya jarum tenun, jarum jahit terbuat dari emas, nggak boleh. Wal kholalu, kholal ini tusuk gigi. Ya, kalau segitan pakai itu tusuk gigi. Ya, tusuk gigi emas. Bang Tegal lagi tusuk colek giginya. Wal mir'atu, dan cermin, ya ada cerminnya dari emas atau perak. Wal mil'aqatu, dan mil'aqah sendok. Wal mishtu, dan sisir, ya, sisir. Ya, sisirnya terbuat dari perak misalnya, nggak boleh. Ntar apa namanya nyaru, mana sisir mana uban itu. Wal mibkharatu, dan tempat dupa, ya, tempat dupa juga enggak boleh. Wa nahbuha, dan seumpamanya itu semua, wadah-wadah lainnya enggak boleh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda man labisal harira fid dunya albasahullahu yaumal qiyamati thawban min narin. Man labisal harira, barang siapa yang memakai harir, sutra, di dunia, albasahullahu, memakaikan siapa Allahu kepada orang itu
yaumal qiyamati di hari kiamat sauban kepada pakaian min narin yang terbuat dari api. Nggak boleh laki-laki atau banci, nggak boleh. Nanti sama Allah disiksa pakaiannya terbuat dari api. Ai artinya man labisal hariro, barang siapa yang memakai sutra minar rijali dari laki-laki di dunia amidan sengaja aliman lagi mengetahui keharaman itu bighairi daruratin dengan tanpa darurat keterpaksaan albasahullahu memakaikan siapa Allahu kepada dia yaumal qiyamati di hari kiamat sauban min narin pakaian yang terbuat dari api jazaan sebagai balasan bima amila dengan apa yang telah dia lakukan. Nggak boleh laki-laki yang memakai sutra sengaja dan tahu kepada haraman memakai sutra itu tanpa ada keterpaksaan, tanpa ada darurat. Kalau misalnya darurat nggak apa-apa. Misalnya kalau pakaian-pakaian yang biasa, kulitnya gatal, alergi dah. Bang Tegal pakai pakaian yang murahan gatal, kecuali pakaian BKT. dari sutra. Qala sallallahu alaihi wasallam bersabda, man labisal harira, barang siapa yang memakai sutra di dunia lam yalbashu fil akhirah, maka tidak memakai siapa dia kepada sutra fil akhirati di akhirat. Ya, di dunia dia pakai pakaian dari sutra, nanti di akhirat dia kagak bisa pakai sutra. Wah, kalau di akhirat kagak bisa pakai sutra, pakai pakaian apa lagi? Karena penghuni surga pakaiannya adalah sutra. Wah, bisa-bisa dia masuk neraka nantinya, kan gitu. Nanti di akhirat kagak pakai sutra. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man labisa sauba syuhratin, barang siapa yang memakai kepada pakaian kemasyhuran, pakaian yang masyhur, yang keren, yang populer, a'radallahu anhu, maka berpaling siapa Allah anhu kepada man itu hatta yadha'ahu, sehingga meletakkan siapa orang kepada sauba syuhra, pakaian yang keren, populer, mata yadha'ahu, di mana meletakkan dia kepada pakaian kemasyhuran itu. Artinya wal makna, dan adapun artinya man labisa, barang siapa yang memakai sauba takabburin, kepada pakaian takabur, pakaian yang menyebabkan dia menjadi sombong, wa iftikharin, dan berbangga-bangga, rasa keren, rasa bangga, lam yanzur Allahu ilaihi, lam yanzurillahu, maka tidak memandang siapa Allah ilaihi kepada dia nazra rahmatin, dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Ternyata bukan pakaian yang terbuat dari sutra, emas atau perak doang. Pakaian-pakaian yang menyebabkan dia sombong, menyebabkan dia takabur, maka Allah enggak memandang dengan pandangan rahmat. Misalnya dia beli pakaian mahal, beli baju aja pakaian harganya 5 juta. Kemudian nongkrong dia di warkop. Waduh, rupanya kayaknya keren banget ini. Ini pakaian 5 juta ini. Ngambul. Pulang di kaki lagi. Menyebabkan dia takabur, sombong nantinya, nggak boleh. Fayusawwiruhu fil uyuni, maka mengecilkan siapa Allah kepada dia fil uyuni, pada pandangan orang.
wa yuhaqqiruhu dan meremehkan, membuat remeh siapa Allah kepada dia fil qulubi di hati manusia. Bukan dianggap gede nantinya, dianggap keren, nanti direndahkan oleh Allah dan dihinakan oleh Allah. Wa qala sayyidul awwalin wal akhirin sallallahu alaihi wasallam, kata bersabda siapa junjungannya al awwalin wal akhirin, la ta'kulu, jangan memakan siapa kalian fi aniyatiz zahabi, pada wadah yang terbuat dari emas, wal fiddati dan perak, wala tashrabu, dan jangan meminum siapa kalian fi sihafiha, pada piring-piring, ai al-aniyati, wadah-wadah yang terbuat dari emas atau perak. Jangan makan atau minum yang terbuat dari emas dan perak. Di sini ada sebuah kisah, ada sebuah faidah. Faidatun, ini adalah sebuah faidah, faidah yang sangat penting. Ruwiya annal Hasana al-Basriya wa farqada ijtama'a ala walimatin. Diriwayatkan bahwasanya Imam Hasan al-Basri, ulama salaf, ulama terdahulu, wa furqada dan furqad, ijtama'a berkumpul keduanya ala walimatin, atas sebuah walimah, sebuah pesta, sebuah acara. Walimah asal kata dari bahasa Arab, walimatul ars, ya kan, pesta pernikahan. Walimatul khitan, pesta acara sunatan. Walimah sebuah pesta pokoknya. Fal Hasanu, maka adapun Imam Hasan, alimun, adalah imam yang sangat alim, beliau adalah orang yang sangat alim. Wa furqadu, dan Imam Furqad, adilun, adalah orang yang ahli ibadah. Wa fil walimati, dan ialah di dalam pada pesta itu, sihafu zahabin wa fiddatin, ada wadah-wadah, piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Fiha, ialah pada wadah itu, al-khosifu, adapun khosif, yaitu wa huwa jumlatun minat tamri, ada setangklek sejumlah minat tamri dari korma, ada tumpukan kurma di situ, ada setangklek beberapa macam dari kurma. Ternyata pada acara walimah itu, acara pesta itu, ada piring yang terbuat dari emas dan perak. Di piring itu ada korma, ada buah-buahan yang lainnya. Enggak boleh itu kan? Enggak boleh. Amal Hasanu, adapun Imam Hasan, hajalasa, duduk siapa Imam Hasan, ala to'ami, pada makanan itu, duduk di bangku yang di depannya ada makanan itu, makanan yang piringnya terbuat dari emas perak. Wa amma Furqadu, dan adapun Imam Furqad, fa'tazala, menyingkir, ya, menyingkir siapa dia. Ya, kalau Imam Furqad bisa pindah, ya, pindah nyari meja yang kagak ada emas atau peraknya, nyingkir dia. Faja'al Hasanu, maka menjadikan siapa Imam Hasan, ya'khudul khosifa, mengambil al-khosifa, kepada khosif, kepada setangklek kurma itu, yufrihu, mengosongkan, menuangkan siapa Imam Hasan kepada khosif itu, kepada sejumlah kurma itu, minas sofati, dari piring, wa yaldu'uhu al khubzi, dan meletakkan siapa Imam Hasan kepada sejumlah kurma itu, al khubzi, taruh di atas roti, wa ya'kulu, dan memakan siapa Imam Hasan itu. Jadi Imam Hasan duduk di meja
yang yang piringnya itu ada emas dan peraknya. Kemudian pada piring itu ada kurma, beberapa kurma. Ya. Kemudian Imam Hasan Al Basri tahu caranya bagaimana. Yang kagak boleh kan wadahnya kan gitu. Sedangkan makanannya enggak apa-apa. Gimana caranya biar boleh itu makanan dimakan? Jadi sama Imam Hasan kurmanya itu dipindahin, ditaruh di atas roti, ditaruh di piring. Ya, piring tersebut, di piring itu ada rotinya, piring biasa. Dipindahin sama beliau, diangkat kurmanya, ditaruh di piring itu, ditaruh di dekat rotinya. Kemudian dimakan kurma itu sama beliau. Baru yang nggak boleh kan wadahnya, piringnya. Wa yaqulu, dan beliau memakan kurma itu. Tsumma tafata, kemudian nengok, ya, menoleh siapa Imam Hasan Al Basri. Wa qala, dan beliau berkata, ya Furaikidu, wahai Furaikid. Ditasbir, namanya kan Furqat, kemudian diganti Furaikid, orang yang kecil, Furqat yang kecil. Ini caranya nih kalau tahu. Wahai Furaikid, nama asalnya kan Furqat jadi Furaikid. Sama kayak Humairah, ya, Siti Aisyah Al-Humairah. Al-Humairah, anak kecil yang pipinya kemerah-merahan kan gitu. Jadi ditasbir. Hasan namanya jadi Husain misalnya. Banyak dah kalau nama-nama nama-nama Arab mah. Kalau nama-nama Indonesia rada bingung saya cara mentasbirnya. Azim misalnya kan Azim, Ajim, Azim jadi Muzaim kan gitu. Jadi sigot tasbir. Besar, tapi artinya kalau jadi Uzaim kecil, besarnya kecil, besarnya kecil. Saubirin Tegal gitu ya. Gede. Sama Bang Rojak saya, jadi rujak. Ngomong lagi. Kemudian beliau berkata, ya Furaikid, wahai Furaikid, Furaikid yang kecil. Direndahkan sama Hasan Basri. Ente jangan ngindar, istilah gitu ngajarin. Ente jangan ngindar menghormatin tuan rumahnya. Ente jangan ngindar, duduk aja nggak apa-apa. Cara makanan itu biar halal begini. Hala sonata hakada. Kenapa tidak melakukan kamu hakada kayak begini? Diajarin sama Imam Hasan Basri. Gini caranya, gitu. Faro'a, maka melihat Al-Hasanu, siapa Imam Hasan, anak tafrigo, bahwasanya mengosongkan, menuangkan kurma itu laisa isti'malan, bukanlah menggunakan wadah. Nuangin nuang piring itu bukanlah menggunakan, istilahnya bukan dikategorikan sebagai memakai. Bal izalatan lil mungkari, akan tetapi izalatan menghilangkan kepada kemungkaran. Fajama'a, maka mengumpulkan siapa Imam Hasan Al Basri bifiqhihi, dengan ilmu agamanya, baina sunnatil walimah, di antara sunnah walimah, bil akli, dengan makan. Wajah beril qalbi da'i, dan menambal, menutupi hati orang yang mengundang, wa izalatil mungkari, dan menghilangkan kemungkaran. Jadi dengan cara itu Imam Hasan Basri nuang kurma ke roti itu mengumpulkan antara keilmuannya beliau dengan sunnahnya walimah. Walimah, hadir di walimah hukumnya sunnah ya, hadir. Akan tetapi kalau kita diundang datang ke walimah hukumnya wajib selama di situ tidak ada kemungkaran. Kalau ada kemungkaran tidak boleh. Misalnya ada dangdutannya, ada biduannya, ya, pakaiannya
Seksi. rok doang gitu kan. Kalau ada kemungkarannya nggak apa-apa, nggak datang, nggak boleh, haram nantinya. Apalagi kalau konser gak ada diundang, pokoknya udah gitu. Tarik. Tarik sis. Ya, kalau kita diundang wajib datang selama nggak ada kemungkaran. Wajib beril qalbi da'i, dan menambal hati orang yang mengundang, takut ngelukain. Kalau misalnya kita mindir kayak tadi Imam Furajid, ya yang ahli ibadah dia kagak ngerti, taunya haram aja kan, nggak tahu caranya bagaimana. Ya, menambal hati orang yang undang dan menghilangkan kemungkaran dengan cara menuangkan kurma itu, ya bisa nutupin, bisa menambal hati orang yang undang, tuan rumahnya, dan menghilangkan kemungkaran. Wa ta'limil ahkamil fiqhiyati, dan mengajarkan hukum-hukum fikih. Walihada, dan oleh karena ini saghara, mengkecilkan, mentasghir, menganggap kecil siapa Imam Hasan Basri, mentasghir ismahu, kepada namanya Furqat. Faqala, lalu beliau mengatakan, ya Furaidu ta'bidun, sebagai menyinggung, bil ingkari, dengan kemungkaran. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ya namanya malam Senin besok masih bisa jatuh lagi kita. Iya. Insya Allah puasaan kita stop dulu, kopi utungnya kita ganti kitab yang lain yang nggak ada di sini. Tetap ngaji, tapi ganti kitab. Ya, mudah-mudahan berisi ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman nafi'an. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna tawil. Allahumma zidna taysir wa sahadati ya khairul bariyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana taramna, annana taramna, wa annana sarrafna, adala gharafna, fadil alaina tauba, tabsil li kulli hauba, wa sullana rawali, wa aminir rawati, wa ali waridina, Rabbi wa maulidina, wal ali wal ikhwani, wa sairil khilahi, wa kulli di mahabba, awjiratin akhroba, wal muslimina ajma, amina Rabbi asma, fadlan wa judan manna, la tirtisali minna, bil mustafa rasuli, ya Rabbi kulli suri, salla wa sallam Rabbi, alaihi azza rabbi, wa